Hai teman main, pada episode kali ini kita akan ngebahas satu modifikasi super keren yang bisa jadi inspirasi buat temen jalan harian kalian hanya di Main Ngulas. Nyamuk kebun nempel di pipi. Cakep. Masih bersama gue Tiara Sadikin di Main Ngulas. Hey, kenapa nggak bahas Vario? Pada kesempatan kali ini gue akan membawa lu kepada sebuah mimpi yang dimana semuanya akan tergambar dengan jelas. Bagaimana untuk bisa namanya lu memodifikasi sebuah motor dengan budget yang kece tapi tampilan eksklusif, guys. Dari kemarin udah kasih tahu sama gue ya kan, kenapa Simpo nggak pengen banget yang namanya ngulas motor Vario. Emang motor Vario tuh motor gimana apa segala macam? Bukan nggak mau Jali. Gua lagi nyari modifikator yang emang cocok buat lu. Apalagi ngomongin kocek, ikan. Makanya untuk itu, lu pengen tahu motor Vario seperti apa yang bakalan gua ulas? Ini dia. Dan penasaran sama owner daripada motor Vario? Pengen gua kenalin? Iya pasti. Namanya adalah Jonathan Hardivianto. siapa? Jonathan Hardivianto. Siapa? Jonathan Hardivianto. Tuh makin kecil kan suaranya. Makanya kalau lo semakin penasaran tetap stay tune di sini. Kita lihat dulu, ini adalah spesifikasi motor. Nah ini adalah owner daripada Vario yang dari tadi itu gua gadang-gadang bahwa Vario ini bisa membuat lu modifikator jadi lebih semangat untuk bisa memodifikasi hal-hal yang berhubungan dengan PPKM kali ini. Oke, ini kalau ngomongin konsep. Kalau ngomongin konsep, lu tuh konsepnya sebenarnya dari awal tuh pengennya apa? Konsepnya sih sebenarnya terinspirasinya dari bukan. Oh, bukan. Baru kenal. Dari ya kita kan baru kenal. Iya. Dari motor-motor Vario ala-ala Vietnam. Emang apa dia? Modifikasi Vietnam. Oh, emang modifikasi Vietnam tuh gimana sih? Ya modifikasi Vietnam sih biasanya simpel-simpel tapi Elegan gitu? Elegan, barangnya lumayan branded gitu-gitu sih. Oh, nah itu tadi Bre. Jadi kan banyak banget kalau misalnya kita di jalan raya lah gitu. Modifikator ini agak memaksakan. Tapi kali ini kita akan belajar gimana cara memodifikasi sebuah kendaraan khusus untuk misalnya daily tapi terlihat tuh elegan. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi lu. Terus selain itu ada nama khusus nggak sih bro? Apanya tuh? Tipe modifikasinya? Rata-rata sih anak bilang simple modifikasi. Simple modifikasi. Yep. Simple modifikasi. Tapi lu bisa kasih bocoran nggak sama kita semua? Apa ini tuh? modifikasi habisnya berapa? Kalau habisnya sih kurang lebih di angka hampir 50 juta. Semua total ya? Semua nih? Iya, dari bodi sampai kaki-kaki sampai ke mesin. Waduh. Nah lu kebayang kan, jadi dari semuanya, dari head to toe-nya ibaratnya motor ini, itu dimodifikasi dengan total nominal 50 juta. Makanya buat lu semua, mari kita lihat langsung di depannya dulu. Kalau lu sendiri, modifikasi awalnya dari tampak muka, apa aja yang lu lakuin bro? Dari lampu. Lampunya gua upgrade pakai biled Pajero Dakar. Berapa duit? Itu kurang lebih 4,5 juta. Apaan? Total semua lampunya. 4.500.000? Yap, Lampu ini? yap. Jiwa miskin gua berteriak. Kalau misalnya kita lihat dari tampak depan, ini lu ada seragamnya, ya kan? Kalau gua mah yang kagak tahu bilangnya karbon ya. Ini sebenarnya kita bilangnya apa sih? Karbon udah benar, tapi lebih seringnya dibilangnya tuh karbon Kevlar. Karbon Kevlar. Ya. Nah, berarti untuk bisa fungsinya untuk Fungsinya untuk mempercantik aja. kayak make up, ya kan? Yap. Nah makanya untuk itu nih karbon lu kayaknya udah sepaket nih dari tampak depan. Mana aja sih yang lu karbonin? Kevlarnya? Jadi bagian depan ada di sini, di dasi, spakbor, selis Oh ini lampu. bilangnya dasi ya Iya, kalau Vario. dasi. Terus? Terus behel, sambungan bodi belakangnya, Iya. spakbor belakang sama tutup filter. Nah total berapa bro? Kurang lebih 5 juta. Emang kalau kualitas bagus itu harganya menjangkau ya kan, terjangkau. Tapi emang ini bakalan awet ya kan. Ya. Ini lu belum ganti-ganti kan? Belum. Dari tahun berapa nih lo ganti? Udah 2 tahunan sih. Tuh udah 2 tahun tapi lihat aja looksnya. Dia masih cerah,
dia bahkan masih mewakili budget lu gitu. Berikutnya kita lihat dari sisi kaki-kakinya ya guys. Yap. Kalau misalnya kita lihat roda Vario, ya kan banyak banget orang-orang yang emang memodifikasi itu biasanya ring daripada velgnya itu 8, kali ini 5. Yap. Ini velg udah gue ganti pakai Daichi Alloy. Daichi bro, Daichi. mahal. Ini enggak, berapa duit? Totalnya kalau sama udah di PNP-nya sekitar 2 juta. 2 juta. Depan belakang apa depan doang? Depan belakang. Depan belakang. Aslinya kan buat Vario 110, ini di PNP-in ke Vario 125 atau 150. Nah kalau misalnya dilihat lagi dari bannya, kenapa lu memilih ban ini dibandingkan ban-ban yang lain? Sebelumnya gua selalu pakai FDR kan ya, Iya. MP27 tuh. Ya. Cuman ini baru keluar di IRC Fasti 2-nya, jadinya gue cobain dulu. Berapa duit ini bannya? Satunya 320.000. Terjangkau banget kalau Masih masa terjangkau. 320.000 mah ya. Iya. Kayak nabung uang jajan ya 2 minggu dah. Iya, aduh. Nah terus ini kaki-kakinya lagi, ini apa lagi yang lu ganti kayak? Di kaki-kaki gua ganti sok depan. Sok Ya. depannya pakai Kitako yang terbaru kita buat kok. Vario. Berapa duit ini? Itu 1,6. Buset. 1,6 Iya, ya? 1,6 full set, tinggal Kan templok. ada juga tuh yang ngadi-ngadi, katanya kalau misalnya harganya bukan 1,6, sebenarnya harganya mau 700. Menurut lu gimana tuh? Ya bisa cek aja langsung ke toko Kitako. Iya, itu dia ya kan. Makanya kalau misalnya lu pengen ngeganti sesuatu kan kadang-kadang lu kelihatan looksnya sama, tapi ternyata fungsinya sebenarnya yang berbeda. Berbeda. That's why yang kita beli itu bukan hanya merek aja, tetapi juga Fungsional. itu dia. Nah setelah lu mengganti ini, apa yang lu rasain men? Lebih nyaman sih kalau dipakai buat harian, buat touring, Oh, buat manuver juga masih nyaman. pasti lebih nyaman ya gitu kan. Nah ini bannya berapa nih ukurannya? Bannya ukuran 90/80 14. Aslinya 80/90 kan. Ini apaan sih? Kalau ini baut titanium, kalau disnya pakai Supra GTR. Tuh, soalnya beda banget. Mungkin lu pas tadi nonton pertama kali, lah ini apaan nih, kok gede banget gitu ya kan. Kenapa lu ganti ini? Supaya lebih pakem aja sih. Oh, lebih pakem malah? looksnya dapet. Oh ngaruh ya? Iya. Oh ngaruh ke situ. Nah mungkin aja nih, jadi ternyata kalau misalnya modifikasi itu bukan hanya sekedar tampilan luarnya aja yang bikin lo keren, tetapi gimana caranya untuk bisa lo mendapatkan kenyamanan Yap, betul serta sekali. keamanan Nah, gitu ya. Iya, Karena rem itu kan penting di motor. benar, itu adalah jantungnya ya nggak sih? Iya. Nah lu paling jauh kalau setelah lu ganti, ini juga lu ganti ya? Iya, brake line-nya gue ganti pakai Hell. Hell, berapa duit ini? Itu sekitar 500.000. 500.000 masih terjangkau. Masih terjangkau. Kalau misalnya kita lihat dari spakbornya sendiri, lu modifikasi juga. Spakbornya iya kan cuman di karbon. Kalau ini namanya Deck Inner Orange. Deck Inner Orange. Iya, asli dari Vietnam. Dan itu sempat gue browsing juga bro. Harganya? 1,1. Bujuk rayu. Iya kan? Ini 1,1. Tapi Iya. warnanya emang udah orange. Iya, memang udah orange satu paket ini. Oh jadi Atas- segini 1,1 ini sama belang iya, ini ya? Semua satu paket yang warna orange. Oke, jadi yang warna orange itu 1,1 nggak cuma di sini doang, Iya, tapi cuma di memang udah satu paket. Satu paket. Nah, enaknya Jo ini kenapa dia memang diandalkan oleh para modifikator lain untuk bisa memberikan yang namanya pengetahuan sama lo atau bahkan apa ya, maksudnya inspirasi gitu ya. Karena dia itu tipikal cowok paketan. Coba pakai. Iya kan? Apa yang dia beli sepaket aja semua ya Ya, kan gitu. betul. Nah, terus abis itu selain itu apa lagi nih yang lo modifikasi kalau dia tampak depan? Tampak depan paling ini handle rem belakang. Iya, ini udah cakep banget nih. Pakai RCB S1 yang kiri. Iya, berapa duit? Ini sekitar 550.000. 2. Satu kiri doang. Oh kiri doang. Yang kanan? Yang kanannya pakai Yang beda. KTC radial Ninja 2,5. Mm-mm. Ini harganya 1.250. 1.250. Oke, terus berikutnya. Ada tabungnya, udah Ya. gua upgrade pakai light pack. Ini handle dulu, ya kan? Ini kan buat ngerem ya. Kata gua bro, ini harganya berapa ya? 1, berapa bro? Ini 1.050.000 Tuh, tabungnya. 1.050.000. Ya kan cuma buat ini. Kenapa lu akhirnya kalau misalnya dulu lihat dari sudut sini nih, set gitu ya kan? Ini kan warnanya beda sendiri. Iya, Kenapa lu akhirnya milih ini? supaya itu kelihatan. Lebih catchy Iya. gitu ya kan. 1.050.000. Pasti lu makin penasaran gimana looks daripada yang di tengah ya kan. Tadi lu udah lihat kalau misalnya dikalkulasiin kalau di depan itu kayak sekitar kurang lebih 10 juta. Depan doang bro 10 juta ya kan, gimana coba urusan itu.
Nah, untuk itu kita akan jauh lebih mengetahui kira-kira berapa budget yang emang udah dihabiskan untuk memenuhi keinginannya memuaskan di bagian tengah. Nah, tapi di sini juga lucu banget nih kalau misalnya lo bisa lihat ya kan. Nah, ini kok kayak Nintendo gitu ya. Kayak zaman dulu tuh gimbot ya kan. Tapi memang masih originalnya sih kalau untuk speedometer. Iya, oh speedometernya memang udah original ya gitu. Nah ini lu berarti sepaket sama yang depan tadi kan karena ini masih orange. Iya, ini orange masih sepaket sama yang depan. Tapi dia rapi banget ya. Lu beli di mana sih ini? Itu beli di temen sih. Jadi temen ada seller Nah, di Jakarta. di Jakarta. Oh di Jakarta. Harga temen apa harga seller? Harganya sih harga seller. Oh tetap. Nah selain itu juga di sini ada handle buat handphone. Ya, holder handphone pakai gup. Pakai gup ya. Ini berapa duit? Itu kalau sama bracketnya 200 habisnya sih. Kenapa lu membutuhkan holder untuk handphone di motor lu, Bre? Karena Sering nyasar lu? Enggak juga sih. Karena gua sering touring juga. Oh iya benar. Sering touring juga, terus kadang gua kalau riding itu suka dengerin lagu kan. Jadi HP gua taruh sini biar enak gampang ganti-gantinya. Oh gampang ganti-gantinya. Oh gue pikir gue dengerin lagu, lu nyetirnya begini, lu dengerin begini. Enggak dong. Oh enggak, oh ya baik. Selanjutnya, kita akan lihat lagi dari tampak sininya nih. Nah ini kenapa lu karpetin ya dalamnya, Bre? Itu emang biar kelihatan rapi aja sih. Oh biar kelihatan seragam juga ya di bawah Iya, ya? sama yang di sini. Berikutnya, oh ini berarti, ini lu motong sendiri? Enggak, itu beli satu paket. Oh satu paket, emang udah dipotonginnya segini ya? Memang Oh. udah sesuai motornya. Oh ini bisa dicopot juga? Bisa dicopot, bisa dilepas. Ini apa nih? Ini apa nih? Itu voltmeter Oh voltmeter. sama buat suhu. Lu bisa beli di mana, Bre? Bisa beli di e-commerce. E-commerce juga bisa. Berapa Iya. duit sini? Itu sekitar 425.000. Bujuk rayu, lu mendingan beli deh nih 420.000 ya kan ibarat Tapi kata. fungsionalnya kan. Itu ya kan untuk bisa ngukur daripada lu ujung-ujung mesti ngeluarin budget lebih daripada 2 juta rupiah ya kan. Betul For nothing sekali. bro, gara-gara kecerobohan kita sendiri. Baik, untuk itu kita akan lihat juga joknya. Nah ini jok, kita lihat, ini jahitannya rapi banget. Seperti yang kita ketahui juga kalau jok Vario ya kan, apalagi saya yang diboncengin, ya enggak? Pengalaman saya yang udah pantat saya kapalan. Iya kan? Bagaimana Anda mencegah terjadinya kapalan kepada penumpang Anda itu seperti apa? Jadi joknya gua upgrade dalamnya, bagian dalamnya dipapas. Ya. Pakai ginian kan supaya tetap tipis tapi dalamnya tebal, empuk. Lah buat lu empuk, lah buat gua. Empuk juga dong pasti. Pegang dong. Nah. Jadi ini busanya pakai busa latek. Berapa duit tuh? Ini total semua sama kulit-kulitnya 750.000. Yet, DLH ilallah. Murah bray, ya kan? Masih murah. Masih murah lah, ya kan? Perjalanan lu aja dari sini menuju ke Yogyakarta kalau misalnya touring lebih daripada 750.000. Betul. Kalau naik motor, iya kan? Nah selain itu juga, kenapa lu akhirnya merubah ini? Ini jadi Mika ya? Iya, ini jadi gue pasangin Mika karena kebutuhan dari performa mesin sih. Oh bukan estetika? Bukan. Kenapa? Apa hubungannya sama performa mesin bro? Karena kan throttle bodinya udah gue bikin down draft. Iya, apaan tuh down draft? Kalau bahasa anak sekarang ngabers-ngaber tuh TB ngaceng sebagai performa pendongkraknya sih. Oke. Lanjut lagi ke tangki bensin. Vario itu adalah salah satu motor yang memang tangki bensinnya selalu di sini ya? Iya di belakang. Nggak pernah berubah? Berubah jadi berapa duit? Ini cuman cover doang. Cover tutup tangkinya harganya 250.000. 250.000. Berapa inden nggak? Itu inden sih karena Soalnya dari ini luar. kuat banget ini loh. Beda banget sama cover-cover tangki pada umumnya gitu. Iya. Selanjutnya, apa lagi? Ada shockbreaker gue pakai Ohlins. Wow. Emang Ohlins ini adalah salah satu brand yang memang diandalkan oleh berbagai macam modifikator untuk bisa membuat tampilan itu lebih elegan dan juga yang namanya harga kita nggak bisa bohong ya. Iya. Kualitas dari shockbreaker itu akan menentukan Kenyamanan. itu tadi. Nah itu gimana ketika lo ganti dengan Ohlins? Nyamannya dapat banget. Nyamannya dapat banget. Pada saat fase apa? Pada saat fase lo manuver atau pada saat lo lagi jalan lurus? Di jalan lurus ketika jalan yang gravel atau bergelombang itu berasa nyamannya. Terus kalau untuk di manuver kita tikungan-tikungan jalan pegunungan tuh enak banget. Pasti enak Bantingannya. ya kan? Pasti. Berikutnya bro. Bak CVT-nya gue udah upgrade pakai punya Airblade Vietnam 2021. Ini Airblade ini juga lagi tren banget. Iya di Vietnam. Berapa duit ini bro? Kalau ini harganya di bawah 1 juta sih. Tuh di bawah Cuman 1 juta. 985.000 masih.
Gue dari kemarin itu penasaran banget. Orang mah di mana-mana di sini dinamain motornya. Yap. Ini namanya apa? Klik. Artinya? Klik itu sebenarnya ya Vario kalau di Thailand. Kalau di Indonesia kan Vario. Kalau di Thailand, di Vietnam itu namanya Klik. Honda Klik. Kalau belakang sih masih standar, cuman memang dilapis carbon Kevlar doang. Ini. Oh ini emang 150 begini ya? Iya. Yang baru kan gini. Cakep Honda. Berikutnya. Ini Eh, apaan ini? Itu radiator. Bro, sini dah. Radiatornya beda banget. Sini. Radiatornya beda banget tuh. Tapi ini tulisannya kok PCX, bro? Iya, karena di Thailand ngeluarinnya buat PCX. Oh gitu. Iya. Tapi fungsinya gimana ketika lo taruh buat Vario? Sama aja sih, karena radiator Vario sama PCX sama. Oh gitu. Wih, ini adalah ilmu baru guys, ya kan? Soalnya yang gue lihat kok tulisannya PCX. Iya. Tapi ini keren banget sih gitu kan. Emang warnanya bawaan pabrikannya begitu? Iya, karena kan aluminium. Iya, yang bilang karet siapa juga sih ya? Kalau karet. Jadi cuman bedanya sama yang ori itu volume airnya lebih banyak. Jadi pendinginannya maksimal. Oke. Nah untuk itu apalagi nih yang didesain dari lu? Ini juga kayak rada beda ya? Ini Hager spakbornya pakai punya air blade juga. Tuh. Soalnya kan biasanya nggak begini Vario. Ya aslinya pendek di sini doang. Iya. Untung ada ini bro. Kalau nggak pasangan lu nyiprat kemarin. Iya nyiprat kemana-mana. Iya nyiprat pasti. Nah apalagi yang lu ganti di daerah sini? Paling ini cover knalpotnya udah pakai punya PCX CBU. Wih, berapa duit tuh? Ini harganya sekitar 200.000. 200.000 bray. Nah tapi tampilannya canggih, ganteng, stylish, ya kan? Mahal kelihatannya. Makanya untuk itu setelah ini, gue sama Jo dan juga sama tim akan berembuk. Menurut lu, dari 3 nilai yang ada di Main Ngulas, termasuk yang mana sih motor yang satu ini? Makanya ikutin terus Main Ngulas bersama gue Teresa Dikin dan Jonathan Hafizianto. WAWR GAGA Enter warga, ya kan? Kalau misalnya di Main Ngulas itu kita memiliki 3 kategori penilaian. Dan untuk itu penilaian pada kesempatan kali ini yang pertama itu adalah santuy asik, yang kedua adalah anti santuy-santuy klub, yang ketiga adalah wah gila Edan sih. Yeay, gue ingat ya kan. Makanya untuk itu setelah kita melewati fase penilaian, ya kan. Jadi tadi tuh tim gue tuh semuanya dinilai, dicatat. Jadi semuanya itu pada bawa ini meja jalan, ya kan. Kayak zaman kita SMA dulu gitu, ya kan. Dicatat gitu. Ya. Untuk itu penilaian pada kesempatan kali ini motor ini masuk ke dalam anti santuy club. Selamat sekali lagi buat Jo ya kan, karena lu telah menginspirasi banyak orang sehingga motor lu ini layak banget untuk mendapatkan kategori kita yang paling kece di dunia. Itu adalah anti santuy club, of course. Kenapa bisa anti santuy club sih? Banyak banget gitu yang nanya sama gue ya. Empok, kenapa sih anti santuy club guys, gitu ya kan? Bawel-bawel buat penonton kita, bener dah. Kenapa coba? Lu bayangin Bray, dari depan sampai belakang ini paketan. Berarti kan kita bisa menang banyak kalau misalnya kita bisa ngirit budget. Tapi tampilan lu lihat, dengan yang namanya konsep Thailand look, lu bisa mendapatkan berbagai macam sudut pandang yang elegan. Anjir. Baik, untuk itu gue akan ngulas lagi nih motor abis ini. Bray, ini parah banget Bray. Dengar-dengar mau digadang ratusan juta ya? Bang, tuh, sampai kagak dibocorin sama gua, suwe banget nih, sensei ya. Makanya habis ini, lu lihat ya kan, kira-kira seperti apa modifikasinya dia, apakah bisa mendapatkan wagila edansi atau kayak gimana Bray? Makanya klik subscribe, klik like, share. Siapa tahu Jojo akan ketemu lagi sama kita di acara-acara otomotif lainnya. So, gue Teresa Dikin signing out, mewakili segenap kru yang bertugas. Terima kasih banyak semuanya ya. Terima kasih banyak semuanya warga ya. Jangan lupa vaksin ya kan. Untuk itu saya Teresa Dikin out. Terima kasih banyak, saya mau makan siang. Sampai jumpa. Muah.